Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Kali ini kita akan melanjutkan video kita part 3, yaitu perhitungan manual regresi linear berganda menggunakan 3 variabel bebas. Setelah sebelumnya pada part 1 dan part 2 kita telah menghitung koefisien, kemudian kita telah menghitung Y predicted, kemudian residual. Kali ini kita akan menghitung nilai-nilai yang ada di dalam tabel ANOVA regresi. Apa saja komponennya? Yuk kita cek dulu hasil pekerjaan kita pada video sebelumnya. Kali ini kita akan melihat ada kolom baru. Ini sebetulnya saya buat langsung ya. Ini sebetulnya yang Y predicted. Ini sebetulnya minggu lalu atau video sebelumnya telah kita hitung bersama dan juga yang residual ya. Ini residual, yang ini residual, yang ini adalah Y predicted. Kita telah hitung. Tapi karena saya buatkan tabel baru ya untuk memudahkan dalam mengisi tabel ANOVA regresi, saya hitung ulang ya. Nah, di sini saya tuliskan juga di sini tambahannya. Saya rangkum B0-nya berapa, B1, B2, B3. Ini adalah hasil estimasi dari perhitungan manual kita di video part 1. Nah, kita akan menguji uji ANOVA ini ya. Uji ANOVA ini hasilnya berapa, kemudian nanti kita bisa bandingkan dengan hasil analisis menggunakan ANOVA, menggunakan Excel ya, data analisis. Kita lihat nih tabel ANOVA yang ini. Sama tidak? Kalau sama, artinya perhitungan kita benar. Ini sebagai cross check saja. Kita kembali ke atas, ya. Jadi di sini saya terangkan dulu ya rumusnya. Jadi itu tadi kolom yang baru saya buat ini mengacu pada rumus yang dibutuhkan oleh tabel ANOVA regresi. Jadi dalam regresi kita membutuhkan nilai sum of square atau jumlah kuadrat, baik untuk regression atau model dan residual atau error. Nanti kita jumlahkan. Nah, sum of square ini salah satu komponen rumusnya adalah ada Y topi, ini adalah Y predicted, dikurangi dengan Y bar. Y bar adalah rata-rata dari Y aktual, dikuadratkan, kemudian dijumlahkan. Ini menjadi sum of square regression atau model. Kemudian untuk residual, ini dikuadratkan ya, residual ya, sum of square-nya. Jadi Y aktual dikurangi Y predicted, dikuadratkan masing-masing, kemudian dijumlahkan, ini menjadi nilai residual. Kemudian kita jumlahkan SSR plus SSE. Selanjutnya, kita melihat degree of freedom atau derajat bebas. Rumusnya yang pertama untuk DF regression atau model adalah K-1. Jadi dalam video ini K ini adalah artinya jumlah seluruh variabel, baik variabel dependent maupun variabel independent. Karena ini adalah regresi linear berganda 3 variabel bebas, kita sudah bisa menebak bahwa K-nya adalah 4 ya, 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Kemudian N min K. N adalah jumlah observasi ya, atau jumlah sampel atau jumlah responden, kemudian dikurangi dengan nilai K. Kemudian untuk menghitung nilai kuadrat tengah atau mean square, ini rumusnya adalah dari sum of square dibagi dengan derajat bebasnya. Masing-masing sama ya. Kemudian untuk F hitungnya baru mean square regression atau model dibagi dengan mean residual atau error. Saya kira sudah jelas ya rumusnya. Tinggal kita melakukan perhitungannya. Baik, sebelum kita mulai, jika teman-teman belum langganan channel ini, silakan teman-teman bisa subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak tertinggal update video terbaru dari Kanda Data. Langkah pertama, kita akan menghitung nilai Y predicted ya. Jadi kita ketik sama dengan, kita masukkan yang pertama adalah B0, kita ingat rumus regresi, kemudian kita kunci karena kita akan menggunakan ini terus. Kemudian dengan cara menekan tombol keyboardnya F4 ya, sampai muncul tanda dolar. Ditambah dalam kurung koefisien B1 ya, kita dolarkan lagi F4. Kemudian kita kalikan dengan nilai X1-nya. X1-nya adalah X1 observasi yang ini ya. Kemudian kita
tutup kurung, tambah dengan cara yang sama kita lakukan untuk yang koefisien B2 ya. Tanda dolar F4 dikalikan dengan X2. Ya, X2-nya ini ya. Kemudian yang terakhir juga sama untuk yang koefisien B3. Ya, kita masukkan yang B3. Oke. Jangan lupa tanda dolarnya dikalikan dengan X3. Oke, saya kira sini sudah selesai, tutup kurung, tinggal kita tekan enter. Hasilnya akan keluar. Oke. Selanjutnya, nanti kita rumusnya tariknya belakangan saja ya, supaya menghemat waktu. Selanjutnya adalah Y topi dikurangi Y bar. Kita ini pertama ini dalam rangka mencari nilai yang ini ya, sum of square regression dulu ya. Ya, jadi kita cari Y topi kurangi Y bar. Y bar itu adalah Y rata-rata. Y rata-ratanya sudah buat belum di sini? Kita lihat cek. Oh, sudah ada ya. Tinggal kita masukkan rumusnya. Sama dengan Y topi dikurangi Y bar. Oke. Y barnya adalah yang variabel Y ya. Rata-rata di sini. Karena kita akan menggunakan ini terus, kita kunci dengan menekan F4 sampai muncul tanda dolar, enter. Ya. Oke, kita dua angka di belakang koma saja ya, biar ringkas. Ini juga boleh. Oke. Selanjutnya, tinggal kita jumlahkan saja. Maksudnya dikuadratkan saja ya. Sama dengan angka 2. Nah, kalau di keyboard teman-teman, biasanya tanda pangkat itu ada di atas angka 6. Jadi silakan tekan Shift dan 6, maka akan muncul tanda pangkat. Tinggal tanda pangkatnya mau berapa. Karena ini kuadrat, berarti 2. Tinggal enter. Selesai. Ya. Kita dua angka di belakang koma saja. Oke. Setelah selesai, kita lanjutkan menghitung residual. Residualnya adalah sama dengan Y aktual. Ya, Y aktual itu adalah yang 180 dikurangi dengan Y predicted. Y predicted-nya ya yang hasil kita hitung tadi ya. Oke, tinggal tekan enter saja. Selanjutnya yang terakhir ini adalah sum of square residualnya ya, yang kolom kedua ya. Sama dengan dikuadratkan pangkat 2. Oke, kita kurangi desimalnya biar rapi. Selesai, tinggal kita blok ya. Cara ngopinya tinggal kita blok semua rumus formulanya sampai muncul pojok kanan bawah tanda hitam, tinggal kita tarik sampai data terakhir. Oke. Karena kita butuhnya adalah sigma. Sigma adalah jumlah ya. Ini kita sudah punya urutan sum. Maaf ya, ini sum ya. Nih, lihat sum, tinggal kita tarik saja. Otomatis sudah. Kita cross check, lihat aja di bawahnya. Nah, ini cross check-nya ya. Oke. Oke. Nah, sampai di sini tinggal kita linkkan saja untuk sum of square-nya sama dengan yang regression ini adalah yang ini ya. Berarti yang ini. Enter. Kemudian yang residual atau errornya adalah yang ini ya. 855. Oke. Kemudian totalnya adalah tinggal kita jumlahkan saja. Sama dengan yang di atas tambah yang di bawah. Oke. Selanjutnya kita, kita biar rapih. 2 desimal. Oke. Selanjutnya, derajat bebasnya. Derajat bebasnya adalah tadi rumusnya K-1. K itu adalah 4 ya, jumlah variabel dependen dan independen dikurangi 1 sama dengan 3. Kemudian residualnya, derajat bebasnya adalah N-K. Ini N-nya adalah berapa? Coba kita cek dulu. Oke, ini N-nya adalah 15 ya, sudah menjumlah 15 N ya. Tinggal kita masukkan rumusnya saja. Sama dengan N-nya adalah 15, atau diringkan juga boleh, tulis manual juga boleh, dikurangi dengan K-nya adalah 4. Oke, tinggal kita jumlahkan ya.
Oke. Selanjutnya kita mencari mean square. Mean square-nya adalah sum of square regression atau model dibagi dengan derajat bebasnya. Ya, tinggal kita bagi saja. Oke. Yang bawah juga sama. Sum of square residual dibagi dengan derajat bebasnya. Selesai, kemudian F hitungnya, tinggal kita bagi mean square regression, ini ya, dibagi dengan mean square residual. Enter. Ya, jadi nilainya adalah 112,381. Boleh kita cek nilai F hitungnya 112,381. Atau kalau mau dibuat 2 desimal bolehlah. Oke. 112,38. Kita cek hasil analisis kita menggunakan data analysis. 112,381 ya, tadi sama ya. Ini 311, ini sum of square, ini mean square. Bolehlah saya copy, biar nggak penasaran. Kita sandingkan dengan hasil kita. Di sini ya, boleh. Oke. Kita cek. 112,381 sama, min square-nya juga sama dengan ini ya. Kemudian yang bawahnya juga sama. Ini sama, derajat bebasnya, sum of square-nya juga sama. Oke, demikian video kita kali ini. Bagaimana cara menyusun atau menghitung nilai-nilai yang ada dalam tabel ANOVA regresi. Semoga bermanfaat. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Jika ingin berkonsultasi atau meninggalkan saran atau request video tutorial, bisa tinggalkan di komentar di kolom video ini atau di kolom video yang lain. Insya Allah akan saya balas. Jika saya ada waktu, akan saya balas dengan sesuai kemampuan saya. Baik, demikian pertemuan kita kali ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Salam sehat selalu. Sampai jumpa di konten update video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.